Oke, jadi konsep dasarnya pertama, dalam penulisan laporan, sistematik laporan selalu ada yang namanya numbering ya, dan ada multi level list. Multi level list itu ada level yang mana level pertama itu biasanya paling pinggir, level kedua agak menjorok ke kanan, terus level ketiga bakal agak menjorok lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi semakin levelnya semakin kecil, nah itu nanti tulisan itu bakal agak ke kanan lama-lama gitu. Jadi fungsinya ini untuk memudahkan ya, kira-kira topik utamanya itu apa, isinya terus itu apa saja gitu ya. Nah, kita sekarang coba lakukan latihan sebentar di sini. Nah, kita cobalah untuk membuat judul terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita coba bikin, ini saya buat judul misalnya ya. Judul aja, kita judul aja ya. Jangan judul lah, topik aja ya. Topik gitu ya. Kita bikin topik. Judul mungkin di sini ya, di tengah. Judul di tengah. Nah, kemudian topik di sini, di sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang saya pengen jadikan judul itu. Nanti kan kita menggunakan daftar isi ya, daftar isi otomatis. Jadi kita syarat untuk menggunakan daftar isi otomatis, kita harus menggunakan namanya adalah heading ya, heading. Nah, kenapa itu? Nah, kita gunakan heading yang pertama. Jadi di sini ada, kalian lihat di style sini ya, di grup style. Di sini ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, title dan sebagainya. Nah, kita gunakan yang pertama adalah heading ya, heading 1 karena kita fokus nanti heading ya. Jadi ini judul adalah heading paling pertama. Kalau misalnya di laporan itu biasanya masuknya ke bab ya. Bab 1, bab 2 kan biasanya di tengah-tengah di atas tuh. Nah, kita sekarang bayangkan ini adalah babnya. Nah, sekarang kita klik heading terlebih dahulu di sini ya. Klik headingnya. Nah, gitu ya. Nah, dia bakal menggunakan style yang sudah ada bawaannya di sini ya. Nah, bisa dilihat ya. Ini udah style bawaan. Jadi style bawaannya itu warnanya biru. Terus fontnya itu biasanya lebih besar. Gitu ya. Nah, kita bisa mengkustomisasi heading yang ada di sini ya. Misalnya kita males, misalnya kayak, sebenarnya kalau misalnya kayak gini, biru gini, kita bisa ubah-ubah lagi nantinya. Ubahnya dengan cara otomatis. Misalnya kan kita fontnya font Times New Roman. Nah, kalau heading sini kan heading ya. Nah, kita ubah terus 12 ukurannya, terus ada di tengah, terus fontnya warna hitam. Kan itu kan cukup makan waktu ya. Nah, kita coba cara yang biar mudah nantinya. Kita custom headingnya dulu ya. Bagaimana caranya? Caranya kalian klik kanan di heading 1, terus pilih modify di sini ya. Coba aja dulu. Kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Klik kanan di heading 1, terus pilih modify. Nah, nanti bakal muncul modify style seperti ini ya. Sudah? Nah, heading 1. Nah, nanti akan muncul modify style seperti ini. Nah, di bagian formatting kalian pilih Times New Roman gitu ya. Karena kebanyakan untuk penulisan itu penulisan menggunakan Times New Roman ya. Karena istilahnya yang resminya. Nah, ini formatting untuk fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Terus ininya 12. Kita ubah jadi 12 ukurannya, size-nya. Terus pilih bold ya, ditebalkan gitu ya. Kita tebalkan, nggak usah dimiringin, nggak usah garis bawah. Nah, terus font color-nya itu warnanya adalah hitam ya. Kita gunakan ini, nah oke. Nah, kalau sudah, sekarang klik OK sini ya. Klik OK sini. Nah, jadi ketika kita mau ngeklik ini, misalnya judul nih, kita baru nulis judul. Nah, kita klik heading 1 nih. Klik. Nah, dia sudah otomatis terformat seperti ini ya. Sudah fontnya udah berubah jadi Times New Roman, ukurannya udah 12,
udah bold juga. Nah, sekarang tinggal di tengahin doang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di custom sedemikian mungkin. Nah, selanjutnya ini judul ini sudah ke heading ya, istilahnya sudah terheading. Jadi tandanya apa kalau suatu teks sudah terheading? Nah, kalau misalnya kita klik di bagian teksnya di sini, stylenya tuh udah ada di kotak heading. Nah, ya. Tapi kalau misalnya di sini, nah ini kan kotaknya masih di kotak normal ya. Berarti ini belum di heading gitu ya. Jadi untuk yang pertama kita gunakan heading 1, sedangkan di bawahnya anaknya gitu istilahnya. Ininya adalah heading 2. Nah, tapi sebelum itu kita harus ubah dulu, kita custom ya biar enggak 2 kali nanti kerjanya. Nah, ini sama seperti tadi ya, heading 2. Formatting diganti Times New Roman, ukurannya adalah 12. Nah, ini gak usah di bold. Bold itu nanti opsional ya, boleh di bold boleh enggak. Itu jadi enggak ini. Nah, kita ubah warna hitam di sini ya, hitam. Nah, nanti klik OK saja. Nah, sekarang yang topik kita ubah jadi heading 2. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita masuk ke heading dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada anaknya lagi nih, ada anaknya lagi. Nah, kita mau bikin topik. Nah, ini kan istilahnya misalnya pengertian farmasi gitu ya. Misalnya pengertian farmasi. Nah, topik 1. Nah, terus topik kedua, nanti kan biasanya ada penjelasan dulu, farmasi adalah bla 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 gitu ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada semacam biasanya subtopik ya. Jadi anaknya dari topik yang pertama. Misalnya kan pengertian farmasi, nanti di bawahnya biasanya ada subtopik baru. Misalnya jenis-jenis farmasi atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan farmasi dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba bikin subtopiknya. Kalian tulis aja sini subtopik ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya dia istilahnya menjadi bawahannya topik? Ada yang tahu? Kalau tadi kan judul nih. Nah, judul itu bawahannya adalah topik dan kita menggunakan topik itu sebagai heading 2. Nah, kalau subtopik gimana? Gimana? Saya yakin pasti ngerti lah. Maksudnya paham, cuman malu mungkin ya ngomongnya. Nah, jadi heading 2 itu tadi jadi untuk subtopik sendiri berarti kita tinggal menambahkan heading 3 gitu aja sebenarnya. Sesederhana itu ya. Simple as that. Nah, itu subtopiknya begitu. Jadi kita gunakan heading 3. Nah, ini sudah tersedia heading 3. Nah, kita tinggal ubah lagi custom ya. Kita custom lagi heading 3-nya. Ada yang heading 3-nya nggak ada? Ada semua ya? Ada semua ya? Ada semua, oke? Okay? Kita ubah Times New Roman, terus 12, warnanya hitam seperti tadi. Nah, terus klik OK. Gitu ya. Nah, subtopik kita jadikan heading 3. Nah, misalnya ini judul 1, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, di bawahnya subtopik biasanya ada lagi anak yang kadang ya, tergantung pembahasan. Tadi kan misalnya pengertian farmasi, terus jenis-jenis farmasi gitu ya. Nanti biasanya jenis-jenis farmasi itu ada anaknya lagi biasanya. Misalnya farmasi di bidang klinis gitu ya. Atau ntar ada lagi farmasi di bidang penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bikin lagi yang anaknya subtopik. Anak subtopik namanya subtopik 2 gitu misalnya. Subtopik 2. Nah, ini anaknya adalah lanjutan dari heading 3, yakni heading 4 gitu ya. Nah, ini heading 4 saya sudah ada otomatis. Nah, ini beberapa mungkin ada yang tidak otomatis ada gitu ya. Ada yang mungkin yang tidak otomatis ada.
Nah, kalau misalnya kalian heading 3-nya nggak ada, heading 4-nya nggak ada, misalnya kalian nggak ada nih heading 4-nya. Nah, nanti kalian tinggal klik kanan terus pilih update heading ya. Ini bagi yang tidak ada ya. Bagi yang tidak ada, nanti kalian tinggal klik kanan terus pilih update heading 3 to match selection. Ini bagi yang nggak ada. Gitu. Tapi kalau yang sudah ada otomatis di heading 4-nya, berarti ya udah nggak usah dilakukan gitu ya, sederhana. Jadi begitu. Ini subtopik 2 kita ubah menjadi heading 4, tapi heading 4-nya jangan lupa di custom dulu ya. Di custom, modify, Times New Roman 12 warna hitam. Ini jangan miring ya. Pokoknya kalau misalnya di sini ada bold atau italic atau underline, nah ini ini aja. Di nonaktifin aja. Kita ubah warna hitam. Nah, oke. Nah, nanti tinggal di sini aja, klik heading 4 sini. Nah, jadi seperti itu ya, pemahaman tentang heading sederhana sebenarnya. Sangat-sangat sederhana. Jadi untuk judul itu heading 1, topik yang pertama, heading 2, anaknya topik, subtopik itu heading 3, nanti anaknya lagi heading 4, dan seterusnya. Kalau misalnya subtopik 2 punya anak lagi, subtopik 3, berarti nanti update lagi di heading 5 gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Paham ya sampai sini? Siapa yang belum paham? Ratu ya? Apa yang nggak dibagi, yang nggak paham bagian mana ya? Hah? Nggak bisa di-update? Di klik kanan, coba. Ada yang hidungnya lembut ya? Ya udah, coba kalian hidungnya di ini ya, di custom dulu coba. Jadi warna hitam. Warna hitam Times New Roman terus 12. Nah, ini hidung-hidungnya ya. Nah, coba di custom dulu, di custom. Iya di Word. Emang kamu di mana, WPS ya? Jadi WPS. Oh, kamu ChatGPT? Lah? Ngapain ChatGPT? ChatGPT itu untuk materi itu, itu buat materi. Untuk materinya. Itu makanya di Word ini. Ya coba sekarang kalian ubah headingnya dulu ya. Di custom dulu sampai heading 4 ya. Heading 1 jangan lupa, heading 1 itu bold, ada boldnya. Heading 2, 3, 4 itu ngikutin semua. Gitu ya. Coba kalian custom dulu. Heading 1 itu ada tafsir Roman. Untuk TNR ya, kan? TNR 12 kita. Terus heading 2 sampai 4. Oh, ini bold ya, jangan lupa. Nah, ini TNR aja. 11. Jangan lupa heading 1 ada boldnya ya. Kalau heading 2 sampai 4 nggak ada. Coba. Ubah dulu, di custom dulu. Nah, ini ya. Ini udah mentok sih.
Oke, nah ini kita pertama-tama jangan lupa di sini. Ya majuan aja kalau nggak kelihatan ya. Bagian tidak kelihatan. Nah pertama kayak kemarin ya, sama ya. Jadi judul itu nanti kita langsung taruh heading aja. Nah kalau kemarin kan kita kan custom dulu ya, kita custom ya. Sendiri-sendiri, satu modify, terus satu lagi modify, satu lagi modify. Nah kalau misalnya mau cepet sebenarnya bisa juga sih. Kan tinggal di heading aja semuanya. Ini heading 1, judul. Nah ini topik, heading 2, subtopik, heading 3, subtopik 2, heading 4. Nah ini kan semuanya warnanya biru semua ya. Ini warnanya biru semua nih. Nah ini langsung di CTRL-A aja ya, di seleksi all selection ya, diseleksi aja semuanya. Nah langsung diganti Times New Roman. Times New Roman 12 sininya. Nah ini saya ya di sini ya langsung. Times New Roman 12. Terus apa lagi? Warnanya hitam karena ini biru. Terus dibikin bold ya, boleh. Nah, terus di yang miring-miring ya kayak gini-gini ini kan miring nih. Nah, dihilangin miringannya. Nah. Oke, nah sekarang judul tinggal taruh di tengah lagi. Oke, seperti ini. Yang lain udah pada gini belum? Semuanya udah ya? Yang kemarin dilanjutin ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, jadi sekarang kita coba main di numbering ya. Numbering terlebih dahulu gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, numbering itu ada di dalam grup paragraf, ada di dalam sini ya. Nah, ini numbering nih. Nah, ini numbering 1, 2, 3. Ini jadi kalau misalnya kita klik, dia tuh bakal otomatis menghasilkan angka ya, angka yang otomatis ada nantinya. Gitu. Jadi kita nggak susah-susah ngetik 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti misalnya kita mau bikin lagi di bawahnya, misalnya kita bikin lagi, biasanya dia ada nanti. Nah, buat lagi. Nah, ini karena berhubung saya pengen menggunakan numbering tapi bertingkat, dia punya levelnya masing-masing. Jadi saya menggunakan yang namanya adalah multi level list di sini ya. Ini bisa dilihat sini. Nah, ini multi level list itu ada di sini. Jadi ini untuk membuat nomor penomoran, tapi dia punya level yang berbeda-beda. Ya. Nah, kita umumnya menggunakan yang ini ya, yang 1, 1.1, 1.1, dan seterusnya. Jadi kita tinggal klik yang ini aja nih. Kita klik ya. Kita klik. Nah, ntar kalau misalnya kita klik, otomatis dia bakal muncul sendiri nomornya. Ya, kalian jangan lupa diseleksi dulu nih, semuanya ya. Diseleksi dulu, nah baru pilih multi level list. Kayak gini. Gitu. Nah, sekarang adalah nah, kalau misalnya sudah, nah ini saya pengen tiap level itu punya tempatnya masing-masing ya. Jadi kalau yang satu itu agak ke kiri, nanti subtopik yang kedua di bawahnya anaknya topik, ntar agak ke kanan, ntar anaknya subtopik lagi agak ke kanan lagi, gitu. Nah caranya adalah dengan kita seleksi dulu teksnya, yang heading ketiga ya ini ya. Kita seleksi dulu, terus pilih multi level. Nah pilih challenge list level di sini ya. Bisa dilihat sini ya. Challenge list level di bawah dia. Ini jadi kalian klik multi level, nanti di bawahnya ada change list level. Nah, pilih yang 1.1. Yang cuma 2 doang nih. Nah, 1.1. Jadinya begini nanti. Ya. Jadi nanti topiknya punya anak
namanya subtopik gitu ya. Nah, nanti subtopik lagi punya anak lagi. Caranya sama kayak tadi. Iya, punya anak lagi ya. Caranya seperti tadi, tinggal diklik multi level, sesi level, pilih yang satunya ada 3, level 3. Udah. Coba bikin kayak gini dulu, bisa nggak? Bisa ya? Udah ya? Ada yang belum nggak? Masih ada yang belum? Nah, nanti nih, kamu yang numbering, bukan multi level tuh kamu. Nih, ini nih. Belajar. Oh ini. Ya. Nah, ya. Coba kalian bikin kayak gini dulu nih. Kayak saya liatin ya. Kayak perhatikan dulu. Nah, coba dibikin isinya nih, isi-isinya. Ini kan topik nih, ada judulnya nih. Ini yang sudah ya, perhatikan. Yang sudah. Nih, coba kalian klik. Terus pilih isinya. Jadi setiap judul itu nanti ada isi-isinya masing-masing. Nah, kayak gini ya. Topik adalah gitu. Nah, ini saya kasih tahu dulu caranya. Yang belum. Yang sudah. Nah, ini kita klik enter aja, klik enter. Nah, kalau misalnya kita enter, dia tuh bakal awalan teksnya tuh ada di pinggir ya. Nah, ini tentu merusak estetika, ya. Merusak sistematika juga, gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya dia sejajar dengan kata topik di sini? Nah, kalian tinggal mainin di sini ya, mainin ruler di atas. Kelihatan nggak? Nah, sini ya. Ini mainin ini nih. Jadi dia untuk mengatur teksnya ya, mulainya dari mana, gitu. Nah, ini kita misalnya di sini, kita kan ini ada di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal geser aja. Tapi sebelum digeser, ingat ya, ini yang penting. Sebelum digeser, kalian harus ngeklik dulu isinya. Diklik dulu nih. Nah, ntar kalau misalnya kalian klik yang ini, beda lagi. Jadi kalian pastikan di teks yang ingin kalian geser. Misalnya di sini. Nah, udah tinggal digeser aja. Sesuaikan dengan topik. Nah, sini. Ya. Jadi begitu ya. Nah, gitu. Topik adalah gitu. Nah, nanti selanjutnya yang subtopik. Nah, sama kayak tadi caranya. Topik adalah gitu. Nah, ini tinggal digeser aja. Nah, yang subtopik juga sama nih, tinggal digeser aja ya. Mainin ininya, rulernya. Udah di sini. Nah, subtopik 2 juga sama ya. Subtopik 2 adalah gitu. Digeser. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, segini lah jajak. Oke, jadi begitu. Nah, coba dibikin dulu kayak gini. Coba kalian bikin dulu kayak gini ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk ini saya pengen kalian coba cari ChatGPT materi tentang farmasi. Nah, nanti isinya tuh bervariasi ya, macam-macam ya di sini ya.
Nah, di sini ada farmasi yang pertama. Jadi yang judul itu nanti coba kalian ganti menjadi bab ya. Bab 1 gitu. Nanti judul. Maksudnya begini. Nah, ini kan judul nih. Nah, ini nanti judul itu jadi namanya ganti bab. Bab 1 ya. Bab 1 ini ya, bukan bab I. Nah, bukan bab I, beda. Nah, selanjutnya di sini ada pengertiannya, di sini bisa dilihat ya. Farmasi adalah cabang ilmu kesehatan. Nah, ini masuknya ada di dalam topik ya. Jadi ini adalah topiknya. Jadi nanti kalian tinggal ganti aja farmasi misalnya. Farmasi. Nah, ini tinggal kalian copy aja, tinggal copy aja. Di copy, tahu lah cara ngopi lah ya, CTRL-C. Ya, ngopi. Kita ngopi dulu ya. Kita ngopi. Ah, jangan seperti ini. Kopinya tuh seperti ini ya. Jangan kalian ngepastenya tuh sampai mentok begini ya, jangan. Kalau bisa dikurangin dikit nih, segini. Karena kalau misalnya kayak gini dia tuh bakal nyambung ke bawahnya. Ntar jadi acak-acakan tuh kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya mau ngepaste, kalian pastikan jangan sampai mentok banget. Atau misalnya di sininya aja. Nah, ini topik adanya dihapus saja. Nah, nah, ini sudah nih begini, oke. Ini titik. Di tebelnya dikurangin. Nah, selanjutnya adalah subtopik. Nah, ini subtopik di sini ada banyak nih. Sini ada farmakologi, farmasi klinis, farmasi industri, farmakognosi, kimia farmasi, dan lain sebagainya ya. Sampai regulasi farmasi. Nah, ini jangan masuknya ke dalam anaknya topik ya. Nah, ini anaknya topik, jadi subtopik ini. Nah, nanti subtopiknya berarti ada banyak. Ya. Nah, nanti kalian tinggal copy aja. Nah, ini saya kasih tahu cara kopinya biar ini ya. Ini sebenarnya mudah ya. Nah, jadi semuanya yang ada di sini, ini perhatikan. Nah, ini semua yang ada di sini nanti dihapus dulu, biar nggak pusing ya. Biar nggak pusing, dihapus dulu aja. Kita nggak bisa nge-paste langsung jadi soalnya. Nah, ini kalian tinggal nge-paste semuanya nih. Nge-paste semuanya bisa langsung, biar cepat. Nah, ini nge-paste semuanya. Nah, cuman kalian harus tahu juga nih, harus tahu juga. Nah, ini kan anaknya topik nih. Nah, ini subtopik nih. Nah, subtopik dia juga punya anak lagi di sini, di bagian farmakologi nih, di saya nih. Nah, ini namanya anaknya farmakodinamik dan farmakokinetik. Nah, ini jadi masuknya nanti ke subtopik 2 ya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya ada farmasi klinis, terus ada titik 2 kayak gini. Berarti itu nanti anaknya ya, jadi anaknya. Gitu ya. Itu jadi anaknya nanti. Nah, sekarang kita copy semuanya. Nah, kita copy semuanya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini masih belum rapi. Jadi sekarang kalian tinggal sekarang kita tinggal ubah-ubah ya, tinggal diubah-ubah aja headingnya ya. Jadi yang pertama ini kan heading 1, heading 2. Nah, ini adalah heading 3. Kenapa dikatakan heading 3? Karena dia merupakan anak dari topik yang pertama, anaknya farmasi. Gitu. Nah, ini dihapus, tinggal dihapus aja nomornya. Atau nggak dihapus juga nggak apa-apa sebenarnya. Ntar juga ujung-ujungnya dihapus. Nah, ini jadiin ke heading 3 ya. Nah, jadinya heading 3. Ingat-ingat. Ini jadi heading 3. Nah, terus namanya ini versi Roman 12. Terus warnanya hitam. Terus di bold kalau bisa. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, nah sekarang tinggal dimainin multi levelnya lagi. Multi level, mainin yang ini.
diklik. Nah, nanti muncul jadi 2. Nah, sekarang kita ubah jadi anaknya. Jadi subtopik yang ke subtopik doang. Nah, misalnya itu. Nah, jadi begitu. Nah, ntar yang bawah-bawah ini tinggal kalian seleksi dulu. Nah, tinggal dipindah-pindahin di sebelah kanan ya. Nah, di sini nih misalnya. Nah, di sini ya. Nah, ini farmakodinamik juga nih. Ini ke bawah. Ke bawah aja di sini. Enter. Nah, ini langsung pilih yang ini juga. Oh, ini belum di heading 4, saya lupa, maaf ya. Nah, ini di heading 4 dulu, jangan lupa. Di heading 4, karena dia anaknya dari subtopik ya. Kita lebih heading 4. Nah, terus diubah lagi. Times New Roman 12. Terus yang miringnya dibenerin, jadiin bold. Terus jadi warna hitam. Nah, terus tinggal mainin multi level. Set. 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 Nah, jadinya begini nanti. Ya. Nah, tinggal yang bawahnya tinggal di sebelah kanan ini. Nah, begitu ya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Ini kayak gini-gini di ini ya, di bawahin dulu ya. Dihapus, di bawah yang taruh bawah. Terus dihapus. Giniin sama kayak tadi. Oh, di heading 4 dulu, saya lupa. Jangan lupa nih heading 4 karena suka lupa di headingin. Kadang udah jadi cuman belum di heading. 12 bold warna hitam. Nah, kalau udah tinggal di mainin multi level list ya. English level sudah. Yang ketiga ya. 111. Nah, ini bisa dilihat ini kan harusnya bukan 111 ya. Karena ini kan lanjutannya. Jadi anak kedua nih ceritanya nih. Nah, ini anak kedua harusnya 1.1.2 harusnya. Nah, ini gimana cara mengubahnya? Nah, ini saya kasih tahu. Kalian tinggal klik kanan aja di bagian ininya nih. Yang di bagian sini. Nah, pilih yang continue numbering. Sini ya. Nah, ini sini ya. Dan klik terus pilih continue numbering. Nah, dia bakal otomatis berubah. Jadi kita nggak secara manual ngetiknya. Jadi kita benar-benar otomatis ini, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tinggal di susun lagi yang ininya nih. Bagaimananya taruh di pojok ya. Nah, udah. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Yang bawah-bawahnya sama kayak tadi caranya. Tinggal seleksi dulu, terus pilih yang di heading ke heading 3. Heading 3, terus di Times New Roman, terus di bold warna hitam, udah warna hitam. Nah, ini duanya hilangin dulu. Nah, udah tinggal main multi level habis itu. Diklik dulu ininya ya, karena ini belum aktif nomornya. Diklik, terus baru bisa tulis level 1.1. Karena kan level 2 ya, karena dia adalah subtopik jadi level 2 masuknya sini. Nah, 1.2. Nah, ntar bawah-bawahnya tinggal ya udah ini tinggal diatur lagi di pinggir sini. Nah, udah. Nah, terus seterusnya begitu. Seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau cepet bisa ya. Caranya tinggal kalian ketik sendiri. Tapi beberapa office mungkin belum support ya. Cuman office yang mungkin yang udah lebih modern ya. Ini tinggal diklik 1.3. Nah, dia langsung otomatis. Tanda kalau dia udah otomatis begini ya. Ini kalau kayak gini kan belum otomatis nih. Karena kalau kita klik di sini dia tuh nggak kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, kayak seleksi kotak, ini ya tandanya berarti sudah terseleksi otomatis. Sudah numbering secara otomatis. Nah, kalau kayak gini, ini ketahuan nih berarti ngetik sendiri gitu. Nah, kita kan nggak ngetik sendiri. Kalau ngetik sendiri itu malah lama ya. Nah, jadi kalian kalau
tandanya sudah, tinggal di enter aja nanti. Nah, ntar baru berubah. Cuman kalau misalnya kalian nggak ngerti, ya udah pakai cara kayak tadi aja. Iya. Nah, terus ini tambah heading 3, sama heading 3 juga. Times New Roman 12, bold, warna hitam. Nah, terus mainin ini multi level. Nah, ini sebenarnya kayak gini doang pola-polanya. Multi level, change list level, pilih yang satu berapa sih? 1.1 ya? 1.3. 1.3. Nah, ini pilih change list level, ubah. Nah, ini 1.1 diganti klik kanan, continue numbering. Nah, kadang ada yang nggak berubah. Nah, ini tinggal diatur-atur lagi. Nah, udah seterusnya begitu juga terus. Jangan lupa di-heading dulu, awal di-heading dulu, satu di-heading. Terus dirubah versi Roman 12, full, warna hitam. Nah, mainin lagi change level. Udah gini terus sampai habis. Kecuali kalau yang ada anaknya ya, kalau ada anaknya kayak tadi nih, kayak gini nih. Nah, kalau kayak ada anaknya berarti change levelnya beda. Change levelnya itu berarti bukan yang level 2 tapi level 3 yang ini nih. Ya. Kan tadi saya lihat beberapa ada yang beda-beda tuh. Ada yang ada anaknya di bawah-bawahnya. Kalau ini kan saya yang ada anaknya cuman yang ini doang, apa dulu. Nah, udah tinggal di ini lagi. Ini nggak sesuai, klik kanan, di numbering. Nah, udah coba dikerjain. Sambil dikerjain coba tanya yang bisa, tanya ke yang bisa gitu. Jangan lupa di-heading dulu. Awal-awal pertama-tama di-heading dulu. Di-heading, terus ubah jadi terjemahan semuanya. Times New Roman 12, bold, warna hitam, terus pilih multi level, pilih yang ini satu-satu, terus klik lagi multi level, pilih change list level 1.1 yang level 2 nih. Nah, ini diubah klik kanan, continue numbering. Terus seperti itu. Ya, jadi begitu. Coba dicoba dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang kita coba bikin content of table ya, atau daftar isi otomatis ya. Nah, kita sekarang bikin daftar isi otomatis, perhatikan. Nah, kalau semuanya udah di heading, nah ini udah di heading, sudah di heading semua. Nah, sekarang kita bikin halaman buat khusus daftar isi ya. Nah, caranya kalian pilih blank pack ya. Masukin blank pack. Tapi kalian masukin blank packnya pastikan kursornya itu di sini ya, di awal ya. Diklik sini dulu. Jangan di mana-mana, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tapi kalian kliknya di sini, di paling awal. Nah, kalau sudah pilih di insert, nah ini di tab insert, pilih blank pack di sini ya. Di sini ya. Blank pack ya di sini ya. Klik, nah nanti bakal kosong. Ada halaman kosong di atas. Ya, seperti ini ya. Jadi packnya itu ada di awal, bukan di akhir. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini perhatikan dulu ya. Nah, sekarang kalian coba ke tab preference. Pilih tab preference. Pilih klik. Terus pilih table of content sini. Ya, pilih. Nah, terus pilih yang custom. Pilih yang custom dulu. Pilih custom. Nah, coba diingat-ingat tadi kita pakai headingnya sampai berapa heading? 4 ya. Nah, ini kan sini default itu ada 3 di sini. Nah, kalau ada 3, coba tambahin lagi di sini show levelnya nih. Jadi 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian klik OK. Nah, ntar bakal muncul daftar isi otomatisnya di sini. Ya. Ada muncul nggak?
Hah? Di atas, di atas. Munculnya di mana? Di bawah sini. Di bawah sini. Kamu belum bikin blank pack berarti. Udah bikin belum? Nah, kalian kliknya di sini paling atas dulu, paling atas juga nih. Pilih table of content, custom, terus sudah pilih OK langsung. Nah, ini macam-macam titiknya ya, boleh pilih, tapi kita biasanya pakai yang default aja. Nah, coba diklik OK. Salah. Custom, tab reader, pilih yang ini, titik-titik, terus klik OK. Dah. Udah muncul belum? Siapa yang belum muncul? Belum muncul, belum karena belum. Jadi yang terdeteksi di sini adalah teks-teks yang nggak heading. Tapi kalau misalnya kalian ada isinya juga nih di sini di bawahnya ya. Nah itu berarti teks yang isinya juga kena heading. Harus dinormalin. Normalinnya berarti kalian tinggal ini ya. Kalian klik dulu misalnya begini mungkin ya punya kalian nih misalnya nih ya. Nah ini coba saya jadiin heading dulu nih. Heading 2 misalkan. Nah mungkin ada yang seperti ini. Ini update ini. Nah mungkin ada seperti ini nggak? Ada kayak gini nggak? Nah kalau ada kayak gini, berarti ini artinya teksnya tuh isinya kalian kena heading, gitu. Nah ini coba nih, kalian tinggal klik aja, klik CTRL tekan. Jadi ini untuk ngebuka halamannya ya, ada di mana? Misalnya ini nih, kita mau ubah nih. Nah klik CTRL tekan, kalau kita klik CTRL tekan, ikonnya bakal berubah, icon kursornya. Nah kalau itu udah kita klik, ntar bakal diarahin tuh di sini nih yang kena heading gitu. Nah cara netralinnya kalian tinggal klik aja seleksi semuanya nih yang kena heading tadi, tinggal pilih normal sini ya. Ini sini nih di style. Nah di normalin nih. Ya. Udah dinormalin, udah tinggal dirapin lagi kayak tadi. Oke, seperti ini. Nah kalau misalnya udah, ini misalnya udah dinormalin. Kita kembali lagi ke sininya, ke table of content. Kalian pilih di sini di reference lagi, pilih update table aja sini. Tuh. Ya. Ini kalau misalnya kalian udah ngebenerin nih, misalnya udah bener nih, cuman di sini kan belum ada nih. Nah kalian tinggal klik sini aja nih, di table of content sini ada tulisan update table. Nah itu baru bener lagi. Jadi dibenerin. Kalau misalnya ada yang salah, gitu ya. Nah, ini coba kalian perhatikan dalam mencari gambar ya. Karena gambar itu kalian juga berkaitan dengan resolusi juga nih. Nah, kalian lihat di sini ada resolusi ya. Nah, kalau misalnya resolusinya cuma ratusan, biasanya itu resolusinya berarti kecil dia, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian taruh di gambar terus kalian perbesar, taruh di Word terus kalian perbesar, biasanya itu bakal pecah gambarnya. Kalau resolusinya kecil. Tapi kalau resolusinya besar, yang sampai 1000 ya, ini kan cuma 400 gitu. Nah itu kalau misalnya kalian perbesar, dan itu bakal tetap bagus gambarnya, gitu ya. Ini pemahaman dasar aja gitu ya. Nah coba kalian cari dulu logonya. Nah ini saya tadi udah dapat. Nah kalau sudah tinggal di save aja ya. Nah cuma saya pengen kita coba gunakan cara paling cepat tanpa nge-save gitu ya. Nah bagaimana caranya? Nah ini kalian tinggal klik kanan aja di sini. Nah, di sini kan kalian kalau misalnya menyimpan gambar kan tinggal save image ya. Save image as gitu ya, save image as ya.
Nah, ini untuk cara cepatnya tanpa harus menyimpan gambar terlebih dahulu, kecuali kalau kalian butuh gambarnya sewaktu-waktu nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman hari ini doang gitu ya, kalian cukup copy image aja, image-nya di copy gitu ya. Kalian klik copy image di sebelah sini. Nah, nanti kita kembali lagi ke Word-nya. Nah, tinggal ditaruh di mana gitu. Nah, ini kalian coba taruhnya di bawah sini ya, farmasi sini ya. Klik kanan, terus pilih yang paste option, pilih yang picture. Sini. Ya, klik kanan dulu, taruh dulu, pilih dulu tempatnya mau di mana gambarnya. Terus kalian klik kanan, terus pilih paste option. Di sini ada paste option, pilih yang paling ujung. Picture. Nah, kalau misalnya gambarnya gede, biasanya langsung yang gede. Gitu. Ini saya gambar kecil, jadi segini. Tinggal diklik, nah dia langsung otomatis masuk gambarnya gitu. Jadi tanpa harus nge-save terlebih dahulu. Ya, jadi di copy image itu cara cepatnya. Kecuali kalau gambar itu di waktu-waktu kedepannya kalian butuh lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma untuk di makalah itu doang satu gambar, ya udah kalian di copy image saja gitu. Nah, kalau sudah di copy image, kalian atur-atur dulu aja ukurannya, bisa di sini ya. Mau seberapa nih kira-kira ukurannya gitu ya. Nah, ini bisa dipilih-pilih. Atau kalian bisa gunakan ini ya, di sini picture format di contextual tab. Nah, di sini tuh ada ukuran-ukurannya serah. Ukurannya mau berapa ini kalau misalnya kalian orangnya perfeksionis gitu ya, atau mau ngeprint, mau di print. Kalau misalnya apa adanya ya udah kalian dirasa-rasa aja kira-kira pasti apa gitu ya. Nah, misalnya gambarnya segini, nah gitu ya. Nah, terus ini untuk gambarnya, perhatikan dulu, ini untuk gambarnya juga. Nah, dia bisa kita crop. Ini kan untuk shape-nya itu kan kotak segini ya. Gitu. Ini kita misalnya mau crop nih, agak perkecil nih, ngepasin gambarnya gitu. Bisa, kalian tinggal klik kanan aja. Klik kanan terus pilih yang crop atau potong ya. Nah, kalian klik kanan crop. Nah, dia bakal nge-crop otomatis dia. Nah, kalian untuk nge-crop itu mainin yang garis-garis hitamnya ya. Nih yang garis hitamnya, bukannya kayak gini nih. Kan ada dua nih, satu, dua. Nah, kalian mainin yang ini nih. Nah, segini misalnya ya. Segini. Gitu misalnya. Set. Nah, ini kalau mau di crop, kalau nggak di crop juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau sudah di enter aja. Atau nggak di enter juga bisa deh. Atau di escape. Nah, dia langsung otomatis ukurannya jadi segini. Yang tadinya kotak, jadi ya gitu persegi. Gitu. Nah, ini buat ini information kalian ya. Nanti gitu ya. Jadi itu untuk nge-cropnya ya. Yang masih bingung silakan nanti sama temennya ya. Atau lihat video replay saya ntar. Nah, kayak sudah. Nah, sekarang kita atur posisinya. Nah, kalau untuk posisi sendiri, biasanya kan posisi makalah itu dia tuh gambar tuh biasanya ada di tengah ya. Biasanya itu dia ada di tengah-tengah. Nah, gimana cara ketengahinnya? Nah, ini kan nggak bisa digeser-geser nih, bingung nih. Kok di pinggir terus gitu. Nah, kita harus meng-unlock dulu dia. Kita harus unlock dulu. Unlock dulu ininya gambarnya. Caranya ya ini menggunakan wrap text. Masih ingat nggak? Apa saya belum pernah jelasin? Ya, udah pernah nih. Nih di sini ya. Wrap text ya. Oh, udah pernah ini pas lagi logo itu ya. Ya, di sini nih wrap text. Jadi kita atur wrap text-nya. Nah, kita pilih yang ini, top and bottom. Di sini kan ada macam-macam nih logo iconnya. Kalau kita pilih yang ini, nanti gambarnya bakal kanan kiri ada teksnya gitu ya. Ini juga sama, ini juga mirip. Nah, kita pilih yang idealnya ini. Jadi atas bawah doang teksnya, kanan kirinya itu bakal kosong nanti. Memang khusus buat gambar gitu ya. Kalau ini gambarnya ada di belakang teks, kalau ini gambarnya ada di depan teks gitu ya. Nah, jadi kita pilih yang teks wrappingnya itu yang menggunakan top and bottom. Diklik aja kalau sudah diklik ya.
Ini sudah diklik. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kalian ubah ininya, posisi gambarnya, ditengahin. Ada yang tahu nggak caranya? Masih ingat nggak? Menggunakan apa? Kenapa dia? Nah, ini kita gunakan di sini nih, align ya. Align ya, di sini align. Aligen. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mau masukin gambarnya, kalian harus mau ngatur posisi gambarnya harus diklik dulu gambarnya ya. Kalau nggak diklik, kalau misalnya kalian nggak klik gambarnya, dia tuh nggak bakal muncul contextual tag. Tapi kalau kita klik, nanti bakal muncul contextual tag-nya. Jadi kalian harus klik dulu gambarnya kalau mau pindahin gambar. Jangan bingung, nanti kalian pilih kok tab picture kok nggak ada ya. Gitu. Itu karena kalian belum klik. Tapi kalau udah diklik, dia bakal muncul. Makanya disebut sebagai contextual tab. Ya. Itu namanya contextual tab. Jadi contextual tabnya itu tergantung konteksnya. Kalian mau nyeleksi apa gitu. Nah, kalian klik picture format. Nah, pilih align-nya atur pilih jadi center ya, align center. Nah, dia jadi ada di tengah nantinya. Seperti ini ya. Nah, gitu ya. Dia tadinya ada di sini, jadi di sini. Jadi di tengah. Di sini bisa diatur sendiri. Nah, oke, seperti itu ya. Paham ya terkait gambar ya? Terkait gambar udah paham ya untuk picture. Jadi sederhana sebenarnya begitu. Oke, yang belum paham nanti bisa tanya lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat daftar gambar, daftar isi gambar ya. Kalau daftar isi kan isinya cuma teks ya. Nah, ini sekarang kita bikin daftar gambar. Jadi isinya nanti gambar. Nah. Oke, sekarang kalian pilih gambar dulu ya, pilih gambar ya. Nah, terus sekarang kalian masuk ke tab reference di sini reference ya. Nah, klik tab reference-nya. Kalau kemarin kan kita gunakan table of content ya untuk membuat daftar isi gitu ya. Nah, kalau untuk daftar gambar sekarang kita gunakan caption di sini nih. Jadi caranya agak beda. Jadi kalau kita mau bikin daftar gambar, kita bikin captionnya dulu di gambar. Kita bikin captionnya dulu di gambar gitu. Nah, coba sekarang kalian klik insert caption di grup caption ya. Di comment buttonnya di sini button insert caption, kalian klik. Jangan lupa gambarnya diklik dulu. Kalau enggak, ntar dia nggak muncul. Nah, kita ke tampilan awal mungkin di sini figur. Nah, munculnya seperti ini ya. Udah ada yang sama nggak? Figur 1. Sama ya semuanya. Nah, oke. Sekarang kita harus ubah labelnya. Karena untuk kita kan butuhnya bahasa Indonesia gitu, jadi kita bikin sendiri. Nah, cara ubahnya kita pilih, taruh ini dia, hapus. Oh, nggak bisa dihapus ya. Delete lagi gimana nih? Oh, delete dulu. Nah, sekarang kita pilih new label. Kalian klik dulu new label. Terus pilih tulis gambar. Gitu ya. Tulis gambar. Oke. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, kalian pilih numbering di sini ya, numbering di sini. Klik numbering. Di sini pilih. Klik numbering, terus yang include chapter number-nya, di sini ya bisa lihat ya. Include chapter number-nya. Sudah ini. Oh, mungkin ini kedua ya, cara kedua ya, nanti aja. Nah, yang ini dulu dah. Gambar 1, ini gambar 1. Kenapa tulisannya gambar 1 doang? Karena ini kan ada di bab di topik ya, di topik. Jadi satu farmasi di sini. Jadi kita bikinnya gambar 1 dulu. Nah, kira-kira gambarnya mau dinamain apa nih? Misalnya gambar 1 titik, berarti itu saja logo farmasi ya. Logo farmasi. Logo farmasi. Itu.
Nah, terus ini posisinya kita below aja, below. Nggak usah diubah. Nah, oke. Jangan lupa ya, sebelum tulisan gambar 1 ada titiknya nih. Lihatin dulu, perhatikan nih. Tuh. Titik gambar titik logo farmasi. Jadi pakai titik dulu biar lebih rapi. Ya, tambahin titik dulu. Titik terus spasi. Nah, gitu. Oke, kalau udah semua? Udah ya. Kalian tinggal klik OK aja. Nah, secara otomatis dia bakal muncul di bawahnya. Captionnya bakal muncul di dalam gambarnya. Itu ya. Ada yang anomali nggak? Apa? Ya udah nanti nyusul. Nanti nyusul. Ini saya yang lain dulu. Ada yang muncul, ada yang enggak ya? Bisa dipencet. Nah, ini logo farmasinya, ini kan warnanya itu. Ini ayo ikutin dulu ya, Ini yang bisa ikutin. Nah, ini gambar 1 logo farmasi. Nah, ini kalian seleksi dulu nih, jadiin warna hitam. Hah? Dari mana? Dari sini. Dari mana sini? Jadi saya ulang lagi deh. Nah, oke, saya ulang lagi deh ya. Nah, ini kalian klik gambarnya, terus pilih reference. Nih, pilih reference nih, sini nih. Nih, di sini. Jangan lupa di gambarnya diklik dulu. Pilih insert caption ya. Pilih insert caption. Di sini ya, di reference ya. Di caption, di grup caption. Oke. Nah, udah di sini. Ini tadinya kan figur 1. Ini figur 1 nih. Nah, coba di ini nih, diubah nih. Kalian bikin label baru. Pilih new label. Nah, tulis gambar tulisannya, gambar. Ini yang ketinggalan ya. Klik gambar. Terus diklik, ntar munculnya seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal tambahin titik, spasi. Nah, nama gambarnya apa? Ini namanya logo farmasi ini. Jadi begitu ya. Nah, kalau udah, tinggal diklik OK. 1 ya. Diklik. Nah, ini kan logonya warnanya biru nih, kalau kalian perhatikan ya. Jangan lupa diketengahin dulu, caranya di align-nya ya, CTRL-E ya, biasa. Kalau CTRL-E, jadi langsung tengah. Kalau CTRL kan langsung di arah kiri, kalau CTRL sebelah kanan, kalau CTRL-E dia itu di tengah-tengah. Nah, terus warnanya diganti jadi warna hitam. Nah, gitu ya. Ini caranya biar cepatnya kalian diseleksi aja semuanya nih, CTRL-A. Di sini aja. Terus klik kanan, oh ini udah ada otomatis. Ya, tinggal diklik. Udah. Ini gambarnya nggak usah dimiringin. Udah. Seperti itu ya. Jadi, nah, oke. Ini yang ketinggalan nanti nyusul deh. Nah, sekarang kita saatnya menaruh daftar gambarnya, gitu ya. Kan logonya gambarnya udah ada, captionnya juga udah ada, udah oke. Nah, oke, ini sudah. Nih pastikan kalau misalnya ini ada ininya ya. Ini kalau kalian klik satunya nih, bagian satunya nih, dia tuh bakal seleksi otomatis. Kan kalau di yang lain-lain kan enggak nih, itu kan enggak. Tapi kalau di satu diklik langsung otomatis. Kalau misalnya udah otomatis kita klik satu terus langsung seleksi, itu berarti artinya sudah bisa siap ditaruh di daftar gambar. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin daftar gambarnya, balik lagi ke atas. Perhatikan, balik lagi ke atas. Nah, ini daftar isi, kalian tinggal taruh dulu aja ya. Tambahin sendiri lah, daftar isi.
Nah, sekarang di bawahnya nih, di bawahnya daftar isi. Ditulis di sini daftar gambar. Ya, buat membedakan ya. Oke, daftar gambar sudah? Nah, kalau udah, nih daftar gambar, diklik enter saja. Diklik enter, terus kalian masuk lagi ke reference yang tadi. Nah, karena tadi sudah ada caption gambarnya, dia nanti bakal otomatis di sini ada tulisan insert table of figure. Insert table of figure. Nah, tinggal kalian klik aja. Pastikan posisinya di sini ya. Diklik. Nah, ntar ini ada pengaturannya. Udah oke sini mah nggak apa-apa, lanjut aja. Terus nanti kalian tinggal klik. Oke. Oke. Nah, tinggal klik oke aja di sini ya. Klik oke. Nah, dia bakal otomatis ada di sini. Tuh. Jadi seperti itu ya. Gambar 1 logo formasi ada di halaman 2. Jadi sederhana ya, bikin daftar gambar gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita cara mengisi? Misalnya ini kan gambar 1 karena ada di sini ya, di farmasi ya, di subtopik, judul, topik, subtopik ya, ada di subtopik. Nah, kalau subtopik itu kan angkanya 1 doang. Nah, gimana kalau misalnya di sini 1.1. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada lagi caranya. Yang tadi saya mau jelasin cuma nggak jadi. Oke, ini daftar gambar udah. Gampang sih itu. Nah, sekarang coba kalian masukin lagi gambar di bawahnya farmakologi. Masukin gambar lagi. Gambar yang tadi aja. Gambar yang tadi. Di sini. Apa sih? Sini, copy. Gitu ya. Atau mau ngopi langsung di atasnya juga bisa. Ini sama, klik kanan. Terus paste picture. Nah, ini gambarnya. Oke, sudah. Jangan lupa ya, udah nih di gambar, terkait gambar diurap dulu. Urap, top and bottom, terus ditaruh tengah. Align, sini align center. Oke. Udah belum? Udah masukin gambar dulu? Udah masukin gambar semuanya? Sebelum kita lanjut. Oke, perhatikan ya, perhatikan secara sesama ya. Karena kalau misalnya kalian miss dikit aja, ntar bingung lagi. Mohon jadi untuk fokusnya, fokus terlebih dahulu gitu ya. Nah, sekarang gambarnya sama seperti tadi ke reference di sini ya. Di reference di sini, diklik, pilih insert caption. Nah, oke. Nah, ini sekarang kita ada di dalam ranahnya 1.1 gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sini. Nah, ini untuk mengubahnya itu kalian tinggal pilih numbering ya di sini ya. Numbering. Diklik aja numberingnya. Nah, terus include chapter number di sini. Include chapter number. Terus startnya itu kita gunakan udah heading 1 aja. Karena kita maunya 1 aja lah headingnya gitu ya. Kalau di heading 2 udah di 1 aja heading 1. Nah, terus ini untuk separatornya gunakan yang period atau titik. Ya. Separatornya itu kita gunakan yang period ya, titik. Terus kalau sudah diklik aja oke. Nah, dia oke lagi aja. Nomor 1.2 ya. Nah, kalau sudah, dia ntar bakal muncul di sini captionnya. Ini 1.2-nya itu titik 2-nya nanti diubahnya nanti ya belakangan deh. Kalau diklik aja titik terus namain logo farmasi aja lah.
Formasi. Nah, kalau sudah diklik OK. Di sini ya. Ini pilih warna hitam. Terus ini. Nah, tadi bakal muncul seperti ini. Ada sama nggak? Ada sama kayak saya kan? Sama ya? Jadinya 0.2 ya? Sama ya? Nah, sekarang kita masuk ke reference lagi nih. Pilih cross reference. Nih. Nah, terus kalian klik yang farmakologi, terus insert. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi 0.2-nya itu tinggal dihapus saja. Oke? Nah, ini tinggal gambar, di spasi pilih cross reference, terus pilih yang farmakologi. Karena kan gambarnya ada di dalam heading ini ya, subtopik ya. Farmakologi, klik, terus pilih insert. Nah, dia udah langsung otomatis di sini. Nah, tinggal kalian close aja, close. Di close, yang 0.2-nya dihapus-hapusin. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah, oh ini tambahin titik dulu, saya lupa. Nah, ini biar lebih rapi ya. Gambar 1.1. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tabelnya ya. Nah, kalau sudah, kalian klik di sini di gambarnya, terus pilih update table. Update table. Di sini di enter aja ya. Nah, terus pilih insert table of figure di sini ya. Oh, salah. Dia tuh nggak dihitung deh. Kok gambar 01 sih? Oh, dia ngikut ini dia. Ya udahlah, untuk perhatikan. Nah, ini untuk yang tadi yang pakai numbering itu kalian nggak usah pakai dulu ya. Takutnya ntar bingung di sini. Jadi kalian cukup di sini aja. Cukup jadinya satu aja seperti ini ya. Nah, kalian cukup jadi kayak gini aja. Ntar gambar 1, terus yang ini jadinya gambar 2 sini. Insert caption. Numberingnya di off dulu. Nah, logo. Oke. Ini. Caption. Hitam. Ya. Oke. Nah, ini dengarkan dulu. Kita gunakan yang satu dulu aja ya, jangan pakai yang 1 titik dulu ya. Karena agak kompleks ya. Jadi kita gunakan yang gambar titik 2 dulu sini. Gambar 2 titik logo. Jangan lupa. Jadi kita nggak usah pakai numbering multi level dulu. Nah, kalau misalnya udah nih, yang gambar 2 nih. Misalnya udah nih gambar 2 ini. Nah, ini diklik lagi daftar gambarnya.
Diklik. Nah, terus pilih di sini di caption update table. Nah, dia bakal otomatis muncul ya. Ini saya ada 2 nih. Ya, jadi untuk ngupdate table itu ya. Maksudnya update table tuh kayak diupdate lagi. Oke, sampai situ paham? Atau bingung? Kenapa bingung? Ya udah, sekarang saya coba kalian tambahin gambar di masing-masing subtopik ya. Oke, kalian coba masukin gambar di tiap-tiap subtopik nih. Kalau farmakologi gambarnya ntar ada apa, klinis apa, industri apa, industri apa, ini apa. Sesuai dengan daftar isi kalian ya, nggak usah ngikutin saya. Intinya dengaran lu, intinya coba kalian masukin gambar di tiap subtopik. Artinya yang di heading ini, ya, di heading 3. Nah, coba kalian cari dulu gambar-gambarnya dulu, sesuai dengan yang tulisannya apa. Berapa aja. Nah, ntar kalau misalnya sudah, kalian tinggal masukin daftar gambar. Ya, coba. Ayo, kerja. Kerjain. Oke ya, jadi cari artikelnya dulu. Farmasi, dah kayak saya. Farmasi menurut para ahli gitu misalnya. Farmasi menurut para ahli. Nanti muncul definisi farmasi. Atau misalnya kalian tulis definisi farmasi menurut para ahli. Nah, nanti muncul sini. Nah, nanti di sini copy ya. Referensinya di copy link, kemudian taruh di chat GPT-nya. Ini nggak usah di-enter dulu di chat GPT, udah disimpan dulu ya. Atau gini, kalian simpannya di notepad dulu, di notepad. Kalau chat GPT takutnya kalian kepencet. Nah, jadi referensinya taruh di notepad dulu. Notepad ya, bagi yang belum tahu, notepad itu semacam catatan ya, catatan kecil gitu ya. Kalian tulis aja di kolom Windows gini, terus notepad. Nah, coba dibuka dulu sini. Nah, nanti ada sini ya. Kalian buka, nah itu websitenya itu nanti kalian taruh dulu di sini. Taruh di notepad dulu. Nah, nanti kalian lanjutkan lagi nih. Oke, lanjutkan lagi. Nah, oh iya, ini balik lagi ke Word. Tadi belum selesai ya. Nah, ini penyakit. Nah, ini tambahin semacam penanda ya. Kalau dia itu nanti ada rujukannya gitu ya. Nah, ini misalnya 1 ya. 1. Nah, ini saya bikin dia itu superscript ya. Superscript sini, jadi di atas. Ini kalian kelihatan nggak? Nih. Udah ditulis belum? Tadi udah di copy, udah di paste. Nah, udah. Nah, satunya ini jangan lupa diseleksi dulu ya. Diseleksi. Nah. Nah, terus kembali lagi ke sini. Nah, pilih yang superscript di grup font ya, di sini ya. Klik yang ini nih. Superscript. Klik. Nah, lihat hasilnya. Hasilnya itu nanti satunya jadi ke atas gitu ya. Kecil terus ada di atas. Nah. Oke, jadi ini untuk penandanya. Penanda. Oke, sekarang kita langsung bikin dulu deh. Ininya dulu ya. Satu dulu, contoh 1 ya. Nah, ini linknya sudah ada. Kita buka lagi ChatGPT-nya. Oh, ini. Ya, ini nih. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini nanti sebenarnya linknya bukan cuma ini nih. Ada banyak nih ceritanya. Nah, cuman ini contoh doang. Gitu ya. Ini contoh doang. Nah, nanti kalian tulis sini referensinya. Nah, habis itu kalian minta ke ChatGPT perintah ya, kasih perintah. Nah, ini prompt-nya itu kira-kira buatlah apa ya? Sumber di atas.
menjadi di atas menjadi citasi di atas menjadi referensi aja, menjadi referensi dengan format APA 7 gitu ya. Nah, ini kalian tulisin kayak gini. Buatlah sumber di atas menjadi referensi dengan format APA 7 gitu ya. Nah, APA itu American Psychological Association ya. Jadi ini semacam lembaga psikologi terbesar dan dia tuh punya formatnya sendiri. Nah, nanti kalau kalian kuliah, formatnya itu ada banyak macam. Ada yang Mendeley, terus ada yang ada lagi sebenarnya selain APA. Nah, cuman kalau saya zaman kuliah itu menggunakan APA gitu ya. Nah, kalau sudah, nah ini kalian tinggal klik enter aja nih. Nah, nanti ChatGPT bakal merespon ya. Nah, contohnya adalah di sini ya. Oke. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya ini kurang sempurna, tapi oke lah. Jadi kalau misalnya kalian pakai AI gitu ya, ChatGPT, jangan sepenuhnya percaya gitu. Jadi kalian harus merubah-rubah lagi gitu ya. Nah, ini berhubung kita belajar nggak apa-apa. Nah, ini kita sekarang tinggal di copy aja nih semuanya nih di sini. Yang ada linknya nih, perhatikan. Pokoknya kayak di sini. Kalian copy, klik kanan copy atau CTRL-C. Nah, terus kembali lagi ke Word. Nah, kita ke Word, sudah ke Word. Nah, sekarang kita bikin daftar pustaka di paling bawah ya, di paling bawah artikel. Misalnya ini. Nah, sekarang kalian bikin coba daftar pustaka di paling bawah ya, di tag baru. Di tag baru pokoknya. Jadi blank tag dulu. Kalau misalnya kalian ada di sini misalnya di akhir, nah kalian blank tag dulu. Masih ingat ya, insert, blank tag, nah dia langsung ada di bawah. Nah, kalian sekarang tulis daftar pustaka. Nah, ini taruh di tengah-tengah. Gitu. Daftar pustaka, taruh di tengah-tengah. Seperti biasa, fontnya, nanti semuanya fontnya kompak ya. Times New Roman terus 12. Nah, sekarang kalian klik enter. Enter. Nah, kalian tinggal tinggal paste tadi hasil copy kalian. Kita paste di sini. Nah, jadilah seperti ini. Gitu ya. Nah, terus untuk ini biasanya saya harus menggunakan tab ya di ujungnya ya di sini ya. Jadi kalian pencet tab di sini. Tab di ujung tulisannya untuk penanda ya. Karena nanti kan ada banyak artikel, ada banyak referensi. Nah, terus ada link semacam ini. Ada link semacam ini. Nah, nanti ini kalian ubah aja nih. Ini kan warnanya biru. Kalian warnanya biru nggak? Sama nggak warnanya biru nggak? Sama ya. Tulisannya di sini ada warna birunya. Ini karena dia berupa link. Nah, kalau misalnya ada warna biru begini, masih ingat nggak kemarin? Yang di surat resmi, lupa pasti, udah nggak apa-apa. Nah, kalian di sini tulisannya terus klik kanan, terus pilih remove hyperlink. Jadi hyperlink itu semacam apa ya? Mengarahkan kita pada ke mana gitu. Misalnya kita klik. Nah, kita klik aja remove hyperlink. Nah, dia bakal hilang nantinya. Jadi kesediakalah warna hitam. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa di justify nanti. Ini rapi ya. Oh, kurang rapi justify. Berarti udah biarin aja gini aja ya. Jadi rata kiri aja. Nah, sekarang yang kedua, tadi kan kita sudah bikin satu nih. Sudah bikin satu di sini ya. Sudah bikin sini. Nah, ini terus klik kanan aja, di klik kanan, nanti bikin hyperlink di sini. Nah, ini dia nih. Klik kanan, terus link di sini, hyperlink.
Plus and do. Yes. Oh iya, ini belum dibikin ini ya. Wait, wait. Oh. Oke, ya udah untuk hyperlink nggak usah dulu ya. Hyperlink kita nggak usah dulu. Yang penting kalian bikin seperti ini dulu nih. Nah ini satu. Nah terus nanti pilih yang kayak gini nih. Bikin kayak gini. Penyakit satu gitu. Jadi ini untuk penanda. Nah nanti seterusnya seperti itu ya. Farmakologi pokoknya yang ada pengertian-pengertiannya. Adalah gitu-gitu. Yang ada di subtopik 3. Ya, jadi di subtopik 3 dan 2 ya, farmasi. Nah, ini kan udah nih ketemu nih subtopik 2. Farmasi adalah ilmu gini. Nah, ini udah di copy, taruh di sini di teks ini. Nah, nanti ada lagi farmakologi gitu ya. Nah, nanti ada lagi farmasi klinis. Apa itu farmasi klinis? Nah, terus industri, kognosi, kimia farmasi dan seterusnya. Sesuai dengan artikel yang kalian miliki ya, di situ ya. Nah, misalnya saya contoh yang farmasi klinis dulu deh. Farmasi klinis, apa itu farmasi klinis? Gitu ya. Farmasi klinis menurut para ahli. Menurut para ahli. Coba cari lagi. Nah, nanti kalian baca aja, kira-kira di mana nih definisi farmasi klinis, coba. Definisi farmasi klinis. Nah, di sini misalnya kita ketemu nih. Nah, ini referensinya lebih kredibel di sini nih, karena dia mengandalkan jurnal ya, jurnal penelitian atau mungkin ini skripsi, saya tidak tahu juga ya. Ini kayaknya skripsi, repository. Ini dari skripsi. Nah, tinggal kalian copy aja nih, farmasi klinis di copy. Jadi kalian harus baca juga nih pengertian-pengertiannya, jangan asal dulu. Nah, di sini, nah tulis ini, farmasi klinis adalah di paste titik, nah terus tambahin sini 2. Kan tadi kan sudah bikin 1 ya. Nah, kasihan hidup, kasihan. Bikin 2, terus bikin ini. Nah, ini sudah nih. Oke, jadi seperti itu ya. Sederhana ya. Jadi di copy, jangan lupa di copy link, ditaruh ChatGPT. Nah, lanjutkan yang ini. Lanjutkan yang ini. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa hubungi saya ya. Kira-kira di bagian mananya susahnya gitu. Tinggal kontak saya. Paham ya? Tugasnya gitu doang ya. Cuman bikin daftar pustaka, tengahin dan seperti itu.
Oh ya, ini jangan lupa daftar pustaka itu nanti di heading dia. Ini daftar pustaka itu di heading. Headingnya itu adalah heading ke 1 ya. Heading 1 dia. Heading 1 Times New Roman 12 bold ya. Warna hitam. Nah, gitu. Daftar pustaka di heading. Jadi dia nanti bakal muncul di daftar isi. Nah, daftar isi nanti diupdate nih. Coba update table. Entire table sini. Nah, dia ntar munculin di sini dia. Daftar pustaka. Seperti itu ya. Ini daftar gambar sebenarnya juga sama ya. Daftar gambar, daftar isi, nanti di heading semua yang ada di sini jadi heading 1. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu.